Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, sebuah karunia yang agung, nikmat yang besar, keberuntungan yang tinggi adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada bangsa ini kekayaan yang melimpah ruah, tanah yang sangat subur, alam yang begitu indah, harta benda yang tidak terhitung nilainya, manusia-manusia yang memiliki akhlak dan moral, serta beragam kekayaan dan corak keindahan alam lainnya. Dengan segala karunia yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini, yang pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan bangsa ini juga, maka sudah merupakan kewajiban atas setiap manusia, atas setiap kita, untuk menjaga karunia dan memelihara karunia tersebut, dan menjadi tanggung jawab setiap individu untuk senantiasa memanfaatkan, memaksimalkan karunia-karunia tersebut, apatah lagi apabila dia adalah seorang muslim, seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah Jumat yang berbahagia, bukanlah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai dan sukai, dan bukanlah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai ketika ada sebagian di antara umat manusia dari bangsa ini yang berusaha untuk melakukan kerusakan dan kejahatan, baik itu dalam bentuk perbuatan ataukah dalam bentuk ucapan, atas setiap karunia dan nikmat yang beragam dan bermacam-macam coraknya itu. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dengan sangat jelas telah melarang segala bentuk perbuatan yang memberikan dampak kerusakan pada alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-85, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha," dan jangan kalian melakukan kerusakan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki. "Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin." Yang seperti itulah perbuatan islah itu, menahan tangan kita dan seluruh anggota tubuh kita untuk tidak melakukan kerusakan, adalah sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita semuanya, in kuntum mu'minin, kalau kita ini adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karenanya mari kita terus menjadi penyeru dalam perbaikan, menjadi penyeru kepada umat manusia untuk terus melakukan islah, terus berjuang untuk perbaikan ini. Dan mari kita menjadi manusia yang berada pada barisan orang-orang yang melakukan perbaikan. Oleh karena barisan-barisan yang seperti ini, orang-orang yang mengerjakan pekerjaan ini, bahkan tugas ini,
merupakan kerja dan tugas manusia-manusia mulia dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mencoba membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengabadikan setiap ucapan-ucapan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kepada umat manusia untuk melakukan perbaikan. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita dengarkan baik-baik. Yang pertama, seruan dan ajakan perbaikan yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihissalam kepada umat beliau, kepada kaumnya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan seruan tersebut di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-150 sampai 152. Melalui lisan Nabi Saleh ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqullaha wa ati'un." Maka bertakwalah kepada Allah wahai sekalian umatku, dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti'u amral musrifin, dan jangan kalian taati perintah orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Kata Nabi Saleh, siapa itu orang-orang yang melampaui batas? Kata beliau, alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, yaitu orang-orang yang melakukan perusakan dan di waktu yang sama mereka tidak melakukan perbaikan. Kedua, seruan Nabi Syu'aib alaihissalam untuk kaumnya sendiri untuk tidak melakukan kerusakan dan keburukan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "U'budullaha warjul yaumal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan Nabi Syu'aib kepada umat beliau, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan berharaplah pahala hari akhirat kelak, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi ini untuk berbuat kerusakan. Dua seruan yang disampaikan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ini kesemuanya adalah seruan untuk melakukan islah, perbaikan, dan bukan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Yang ketiga, salah satu di antara ulul azmi yang kita ketahui, Nabi Musa alaihissalam. Apa yang beliau serukan kepada umat beliau, kepada Bani Israel? Allah Subhanahu wa taala abadikannya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-60. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah rezeki yang Allah berikan kepada kalian, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Di dalam salah satu seruan Nabi Musa yang lainnya juga, jamaah sekalian, Nabi Musa alaihissalam menyeru kepada Qarun, salah seorang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia harta yang sangat luar biasa, sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci kekayaannya saja itu harus diangkat oleh orang-orang kekar, pria-pria kekar, karena saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun. Di dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah mengatakan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi ini, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Akan tetapi jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seruan dan ajakan perbaikan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mereka. Ajakan yang begitu mulia, ajakan yang begitu agung, ajakan yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan ketentraman berbangsa dan bertanah air. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai manusia-manusia yang senantiasa menyuruh kepada perbaikan dan kerusakan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat untuk melakukan perbuatan yang berurgensi pada perbaikan dan islah, apatah lagi islah ini bertujuan dan bermuara kepada perbaikan umat dan bangsa, adalah merupakan karunia yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Sifat ini tentu saja tidak akan dimiliki dengan mudah oleh siapapun. Menghabiskan waktu, meluangkan waktu, menghabiskan usia kita, bahkan harta kita untuk melakukan perbaikan dan islah di saat umat manusia, sebagian besar di antara umat manusia banyak yang melakukan pengerusakan. Itu merupakan bagian yang lain dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan islah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat yang ke-48, "Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan dalam kehidupan dunia ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka juga tidak akan pernah merasa sedih. Tentu saja kesedihan itu akan selalu ada, karena itu bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara kita yang telah banyak menghabiskan waktu untuk melakukan islah perbaikan, di saat umat manusia sebagian di antara mereka melakukan pengerusakan, tentu ada saja waktu-waktu, saat-saat, keadaan-keadaan di mana kita merasa sedih dan merasa khawatir dengan kehidupan dunia kita. Ini sesuatu yang lumrah jamaah sekalian. Namun ketahuilah jamaah sekalian, kesedihan yang hakiki dan kemelaratan yang hakiki bukanlah ketika seorang dai, bukanlah ketika seorang yang mengajak kepada perbaikan itu merasakan kesedihan dalam kehidupan dunia. Namun kesedihan yang hakiki itu adalah ketika kita mengharapkan ada ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan akhirat, namun tidak tersisa lagi ganjaran pahala itu, karena semuanya telah kita ambil dalam kehidupan dunia ini, waliyadzubillah. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, tidak ada kekhawatiran dalam urusan apa? Dalam urusan akhirat mereka. Karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'u ila rabbikum, kembali kepada Tuhan kalian dalam keadaan kalian ridha kepada Allah dan Allah pun juga ridha kepada kalian. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak merasa bersedih dengan kehidupan dunia ini, karena dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang akan kita tuju. Dan sebagai penutup jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan menghancurkan dan membinasakan suatu bangsa ketika di dalam bangsa tersebut masih ada orang-orang yang terus melakukan dan menyuruh kepada perbaikan. Ini adalah hal yang harus kita camkankan baik-baik, harus kita perhatikan baik-baik. Kalau kita menginginkan kehidupan dunia ini untuk bangsa Indonesia ini kebaikan, maka ketahuilah jamaah sekalian, mari kita menjadi orang-orang yang menopang, orang-orang yang membantu, orang-orang yang mengangkat martabat bangsa Republik Indonesia ini jamaah sekalian. Bagaimana caranya? Dengan terus melakukan islah. Karena Allah Subhanahu wa taala mustahil membumi hanguskan dan mendatangkan berbagai macam musibah, bencana, cobaan dan seterusnya kepada bangsa Indonesia kalau kita masih ada orang-orang yang terus melakukan islah, masih ada orang-orang yang terus melakukan perbaikan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri itu secara zalim sedang penduduknya adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Akhirnya jamaah-jamaah yang berbahagia, mari kita memperbanyak berdoa di hari yang mulia dan agung ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.